Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azimul jabbar, wal alimu bima fid dhamair wa khafiyil asrar. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqus samawati wal ardh wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda min yaumina hadza ila yaumil ma'sar. Amma ba'du, fa idh qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim summa awrasanal kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarramin, yang mulia para alimil ulama, para asatizatul muhtaramun, akhina fillah Ustaz Indra Setia Maulana, Ustaz Arisa Dewo, Ustaz Nazar, Ustazah Fismi, Umi Listiasdian beserta para ketua lingkungan, para tokoh masyarakat, Bapak Ketua RW beserta jajaran ketua-ketua RT, para bapak ibu, anak-anakku santriwan dan santriwati, yang semoga kita semua selalu mendapatkan perlindungan Allah dalam taat kepadanya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali bermuajahah di dalam kegiatan rutin mingguanan kita di pesantren Bojreng, yang semoga silaturahim ini selalu menghantarkan kita pada ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin wa ya zumratal mu'minin, as'adakumullah hayatakum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Fatir ayat 32. Allah sampaikan, summa awrasanal kitab alladzina istafayna min ibadina. Kemudian kami wariskan, kata Allah, apa yang diwariskan, yaitu Alkitab, Al-Quran, baik ajaran maupun sang pengajarnya. Alladzina istafayna min ibadina, artinya dari orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, kata Allah. Ini menunjukkan bahwa tidak semua orang Allah wariskan kitab. Tidak semua orang Allah berikan tanggung jawab untuk mengajarkan, untuk mewarisi ajaran-ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ada kata alladzina istafayna min ibadina? Allah memilih di antara hamba-hambaku, kata Allah. Kalau yang namanya sesuatu yang dipilih, itu berarti sesuatu yang Allah ambil sedikit di antara sekian banyak orang. Umpama Bu, satu kelas 40 orang, kira-kira semuanya terpilih jadi ranking 1 enggak kira-kira? Lalu satu orang satu kelas 40 orang, ranking 1 dari atas 1, ada juga ranking 1 dari bawah, kan begitu. Dari sekian banyak hamba Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata tidak semua kemudian Allah berikan tanggung jawab untuk mewarisi ajaran Allah. Karena alladzina istafayna min ibadina. Lalu bagaimana sikap mukmin terhadap ajaran dan sang pembawa ajaran?
Bagaimana sikap seorang muslim terhadap orang-orang yang membawa ajaran dan terhadap ajaran yang dibawanya. Ini kita nggak lagi bicara orang-orang yang tidak beriman sama Quran, tidak. Orang yang nggak iman sama Quran, yang ngejek-ngejek Quran, ngejek-ngejek ajaran, tidak termasuk mukhatab. Tapi orang yang beriman saja, ini terbagi tiga kata Allah. Yang pertama, faminhum zalimun li nafsih. Yang kedua, faminhum muqtasidun. Yang ketiga, faminhum sabiqun bil khairati biiznillah. Ada berapa? Tiga. Yang pertama, pohon deui. Santri kudu hafal ini. Yang pertama, zalimun li nafsih. Yang kedua, muqtasidun. Yang ketiga adalah mereka-mereka yang sabiqun bil khairati biiznillah. Kira-kira udah paham belum tiga kelompok ini? Udah paham belum? Kan udah dikasih tahu tadi ada tiga. Ya. Yang pertama, zalimun li nafsih. Ternyata orang-orang yang ngaku beriman kepada Allah, iman kepada Quran, tapi belum tentu menjalankan ajaran-ajaran Al-Quran. Betul apa betul? Ini kalau kita sidak masing-masing punya Quran enggak? Di rumah ada Quran enggak? Quran ditaruh di mana? Wah, lupa sebelah mana naruhnya ya. Kalau bicara Qurannya kita beriman, bahkan kadang-kadang yang enggak sholat, yang enggak puasa sama Quran beriman banget. Nyampe ke WC karena ketakutan dia bawa, wah malam-malam Jumat lagi ada suara serigala, gitu ya. Ada kuntilanak lagi ketawa, dia bawa Quran. Lewat tempat serem bawa Quran. Percaya sama Quran, jangankan sama Qurannya, kadang-kadang cuma sama wafak aja percaya. Ada yang di dompetnya ada wafaknya, dompet tebel banget, isim semua isinya, nggak ada duitnya. Ada hijab bahar, ada hijab apa lagi, ada hijab macam-macam hijab ada di situ, semua ditulis dah. Cuma kadang-kadang huruf jim, huruf sin, huruf ba, itu aja dia percaya. Ya memang seperti itu. Jangankan Qurannya, likulli harfin minal Quran, setiap huruf daripada Quran ada malaikatnya. Huruf-huruf yang terangkai menjadi kalimat, ada malaikat penjaganya. Rangkaian kalimat-kalimat yang menyusun ayat, ada malaikatnya. Ayat demi ayat yang tersusun dalam satu surat, ada malaikatnya. Surat demi surat yang terangkai terkodifikasi dalam Quran, ada malaikatnya. Makanya jangankan ayat, huruf aja udah ada malaikatnya. Artinya apa? Ini orang percaya sama Quran, percaya. Tapi belum tentu menjalankan perintah-perintah dan ajaran di dalam iya, sholat enggak, puasa enggak, maksiat jalan sama wafak percaya. Untung bawa isim nih, tadi kesenggol Kang Bubuh enggak apa-apa. Nah ini hadirin rahimakumullah, ini namanya orang yang pertama zalimun li nafsih, orang-orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, wa minhum muqtasidun. Yang kedua adalah orang-orang yang pertengahan, tengah-tengah dia. Kadang-kadang kalau lagi datang hawanya buat baik, masya Allah, wali juga lewat. Kata wali geleng-geleng pala, bener-bener nih orang. Gua aja jadi wali nggak begitu-gitu amat kayaknya. Nyium dari mulai peci sampai sarung putih semuanya. Sebelum subuh udah masuk masjid, keluar beres isya. Orang nanya ngapain bang di masjid, kekunci saya. Oh, iya. Kalau lagi datang hawa baiknya, masya Allah, wali juga lewat. Tapi kalau lagi datang hawa iblisnya, masya Allah, ama masjid keder mulu keder. Dangdutan di mana aja nyampe.
Ini lempengan nama masjid musola, lupa di mana tempatnya musola. Nyampe iblis juga ogah berteman sama dia. Kata iblis, ngapa lu nggak godain dia? Dia mau gak sama kayak digodain lagi. Kalau kita deket-deket dia, kita bisa ketularan sama dia, ngeri kita. Iblis sampai takut sama dia. Nah ini hadirin rahimakumullah. Jadi yang kedua muktasidun, pertengahan. Yang kadang datang hawa baik, kita ngamalin Quran, lagi datang hawa buruk, ada ogah-ogahan. Nah itu yang kedua muktasidun. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang sabiqun bil khairati biiznillah. Mereka selalu tampil terdepan. Ini bukan iklan Yamaha ini ya. Selalu tampil terdepan di dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Jadi sebelum orang lain ngelakuin, dia duluan. Sebelum orang lain baru ngomongin, dia udah ngelakuin. Yang lain masih belum ibadah, dia udah taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sikap kita terhadap Al-Quran terbagi tiga. Makanya kita boleh ngukur diri kita, kira-kira sikap kita kepada sang pembawa ajaran dan kepada ajaran itu termasuk yang mana? Termasuk yang abai bodo amat? Termasuk yang kadang-kadang taat, kadang-kadang maksiat, atau termasuk orang-orang yang selalu terdepan di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, saya ingin bicara tentang satu hal ya, yang tentang tiga tadi cukuplah sudah. Tapi ada satu hal yang menarik dalam firman Allah tadi, alladzina stafaina min ibadina. Ternyata Allah nggak sembarangan orang memilih di antara hamba-hamba terbaik Allah untuk mewariskan, melanjutkan estafet perjuangan para nabi. Sehingga kemudian Rasul menyatakan al-ulama warasatul anbiya, bahwa ulama adalah pewarisnya para nabi. Makanya bukan ulama sembarangan, harus ada sanad ilmu yang tali temali terkait dengan para tuan gurunya, terus bersambung kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan kita yang milih Allah, bukan kita yang milih. Makanya ada nggak pemilihan ulama? Kalau Miss World ada nggak? Kalau Miss Indonesia ada nggak? Ada ya. Abang None Jakarta ada, Ning Nong Banten ada, di Jawa Barat juga ada. Apa bahasanya kalau di sini? Hah? Mojang pilihan ada, yang milih juri. Tapi kalau ulama ada pemilihannya nggak? Kalau ada pemilihan ulama, nanti Ramlan kita sertakan di dalam pemilihan tersebut. Nah, iya, memang nggak ada. Itu pilihan Allah yang kita nggak pernah tahu. Yang jelas kita harus melihat apakah ulama yang kemudian dipilih ini termasuk orang-orang yang muktasidun, orang-orang yang sabiqun bil khairat, atau orang-orang yang mereka adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak benar-benar menjalankan perintah-perintah Allah tersebut. Makanya kalau kita sudah ketemu dengan orang-orang yang sedemikian rupa, yang sabiqun bil khairati biiznillah, genggam tangan mereka, kita berharap lewat pegangan ujung sorbannya aja kali-kali ikut narik kita masuk ke dalam surga. Kita mah kelas kita nih, ya termasuk kelas saya untuk jadi ulama, romannya masih tangeh, belum tentu kesampaian. Kita cuma berharap semoga kita kebagian berkah dari para alim tersebut, ulama amilin yang memang mewakafkan dirinya untuk membawa ajaran Allah tersebut. Dengan kita menjadi mutabi mereka, mukallid mereka, pengikut mereka, kita berharap kali-kali mereka nanti akan ikut ngawe-ngawe manggil kita. Oh, eta murid aing coba. Diajak kita untuk bareng-bareng masuk ke dalam surganya Allah. Amin Allahumma amin. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah pernah mengatakan, kata Imam Ali, anak abdun, kata Imam Ali, anak
abdun. Apa artinya abdun? Hamba. Saya adalah hamba sahaya, kata Imam Ali. Man allamani harfan wahidan. Bagi orang yang mengajarkan kepadaku satu huruf saja, aku akan berhamba kepadanya. Insa'a ba'a wa insa'a istaroko. Nah ini santri kudu paham ini. Ya, harus ngerti dan mempraktekkan bagaimana seharusnya menyikapi atau bersikap kepada guru-gurunya. Imam Ali itu bukan orang sembarangan, putra dari Abu Thalib. Abu Thalib adalah pemegang kunci Ka'bah, pemimpin orang-orang jahiliyah pada masanya. Jadi Imam Ali adalah sepupu dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus menantu beliau. Imam Ali bin Abi Thalib, Rasul sendiri menyatakan ana madinatul ilmi wal aliyu babuha. Kalau seumpama saya adalah gudangnya ilmu, noh pintu gerbangnya ada di Imam Ali. Makanya bicara ilmu, Imam Ali itu dianggap sebagai afqahus sahabah, yang paling faqih di antara para sahabat. Beliau sendiri menyatakan anak abdun, kata Imam Ali. Saya ini adalah hamba sahaya. Man allamani harfan wahidan, bagi siapapun yang mengajarkan kepadaku satu huruf saja. Insa'a ba'a, dia boleh memperjualbelikan saya. Wa insa'a astaroko, dia boleh memerintahkan saya apa saja. Hamba sahaya di dalam era Islam pertama, zaman perbudakan, itu boleh dijual belikan, dan dia tidak punya hak apapun atas tuannya, seperti barang yang boleh diapain aja terserah tuannya. Itu Imam Ali yang mengatakan begitu. Insa'a ba'a insa'a istaroko, dia boleh nyuruh saya apa aja, dia boleh jual saya, dia boleh ngapain saya, ketika dia allamani harfan wahidan, ketika dia mengajarkan kepadaku satu huruf saja, kata Imam Ali. Cuma satu hurufnya nggak benar-benar satu huruf banget aja, wah. Kemarin rantau kemarin nggak kamu yang ngajarin satu huruf alif, berarti saya harus jadi budaknya kamu itu saja. Harfan wahidan di dalam perspektif Imam Ali, kalau kita merujuk pada satu pernyataan beliau, seandainya saja bismillah aku terjemahkan, aku tafsirkan, 70 ekor unta tidak sanggup mengangkat terjemahannya. Jadi bismillah doang itu ya, belum ngomongin Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Imam Ali ingin menjelaskan semuanya secara rinci dan terperinci, maka tidak akan bisa 70 ekor unta mengangkatnya. Artinya harfan wahidan bisa kita katakan sebagai sebuah jalur kehidupan dari hulu hingga hilir. Manusia hidup sebelum kehidupan, hidup dalam kehidupan, hidup setelah kehidupan. Ya kan, kita udah hidup sebelum hidup di dalam hidup, dan nanti akan hidup sesudah hidup. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Imam Nawawi di dalam kitab Salalimul Fudolah, dalam kitab apa? Salalimul Fudolah, menukil satu hadis baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, man istakhaffa bi ustazih. Nah ini santrinya, dengerin ini. Barang siapa orang yang istakhaffa, apa istakhaffa? Bukan takut, itu khofa, dari kata khofif, apa, ringan. Istakhofa, meringankan. Atau begini, man istakhofa, barang siapa orang yang nganggap enteng gurunya, nganggap ringan gurunya, meremehkan gurunya, entah gurunya, entah yang diajarkan oleh sang guru. Man istakhofa, barang siapa orang yang meremehkan guru. Ada santri yang gampang meremehkan guru? Ada? Enggak. Alhamdulillah.
Nah ini jangan sampai meremehkan guru. Man istahaffa bi ustadzih. Nih sabda Rasul yang dinukil oleh Syekh Nawawi dalam kitab Salalimul Fudola. Barang siapa orang yang meremehkan gurunya, ibtalahu, kata Nabi, maka Allah akan uji dia bisalasati asya, dengan 3 macam ujian. Allah akan berikan kepada dia kesulitan dengan 3 macam kesulitan. Makanya kalau kita hidup susah, itu perlu kita bermuhasabah. Jangan-jangan masih ada dosa kita yang tertinggal pada orang tua. Jangan-jangan masih ada dosa kita yang tertinggal pada guru. Karena orang tua kita 3, Bu. Yang pertama adalah waliduka lin nasab, orang tua nasabmu. Nah ini udah nggak bisa dipilih ini mah, ya nggak bisa dipilih orang tua nasab, ayah dan ibu. Kemudian yang kedua waliduka lisyaraf, orang tuamu yang menghantarkanmu pada kemuliaan, yaitu guru. Ini guru, ya. Jadi yang pertama orang tua nasab kita sebut sebagai orang tua biologis. Yang kedua orang tua yang membawa kita, menghantarkan kita pada kemuliaan, ini adalah orang tua ideologis. Yang ketiga orang tuamu karena kau menikahi istri ataupun suamimu atau mertua. Nah ini hadirin rahimakumullah. Jadi manisfahofa bi ustadih, orang yang meremehkan gurunya, Allah akan uji dengan 3 ujian besar dalam kehidupan dunianya. Ini belum ngomongin akhirat, di dunia saja udah diuji. Apa? Yang pertama adalah nasya mahafizah. Nasya mahafizah apa artinya? Lupa pada hafalan, lupa pada hafalannya. Maksudnya apa? Kagak berkah ilmunya. Dulu kadang-kadang kita sekolah kan enggak semuanya pinter ya Pak ya. Satu sekolah, satu kelas itu kan ada yang ranking 1 dari atas, ada yang ranking 1 dari bawah. Tapi ketika di masyarakat belum tentu yang ranking 1 dari atas itu tampil paling utama. Betul. Karena pada akhirnya kemanfaatan ilmu menjadi ukuran, bukan secari kertas yang kita bawa pulang. Al-Maghfurlah Ki Haji Ahmad Rifai Arif seringkali menyatakan, nah nilaimu bukan terletak pada selembar kertas ijazah yang kau bawa pulang. Nilaimu terletak pada sejauh mana pengabdianmu di masyarakat dan sejauh mana pengakuan umat terhadap dirimu. Itu penilaian dunia. Enggak pernah saya ditanya misalnya mana ijazahnya, di sini juga enggak pernah ditanya. Emang benar itu Ambi udah selesai S2, mana buktinya? Mana ijazahnya? Enggak ada yang pernah nanya. Ketika saya nikahin Umi juga almarhum bapak mertua enggak nanyain. Enggak pernah ditanya mana ijazahnya, mana nilainya bagus semua, merah atau bagaimana, enggak pernah ditanya. Tapi pada akhirnya nilai kita terlihat atau nilai kita terletak pada sejauh mana pengabdian kita pada umat. Ketika nasya mahafizah, dia lupa atas apa yang dia pelajari, ilmunya tidak bermanfaat. Mungkin yang alim banyak, mungkin yang nilainya bagus banyak, tapi belum tentu ketika berkiprah di masyarakat dia benar-benar hadir untuk berbagi ilmu dan juga berbagi pengalamannya. Belum tapi jangan sampai santri mikir akhirnya biarin besok saya pengen bodoh-bodohin diri aja lah, nggak usah ngejar nilai, ngeribet juga urusan begini. Orang kata Abi nilai nggak penting lah. Kalau nasya mahafizah berarti udah hafizah dulu, harus hafizah dulu baru menjaga supaya tidak nasiah begitu lah. Kalau misalnya enggak hafizah terus yang mau dimanfaatin apa? Itu kan begitu ya. Jadi yang pertama ujian orang yang meremehkan guru adalah nasiah mahafizah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa qalla lisanuh,
Yang kedua, dia akan merasakan keluh lisannya. Banyak ide di dalam kepalanya tapi bingung bagaimana mengeluarkan ide-ide tersebut. Tidak punya wadah untuk mengeluarkannya. Mohon maaf, kita punya air umpama 1 galon. Kan kita butuh wadah untuk minumnya. Lah kalau misalnya tidak ada wadahnya, bagaimana kemudian dia mentransformasikan ilmu yang dia miliki? Makanya forum-forum seperti ini sebenarnya salah satu wadah. Banyak orang yang ilmunya ada tapi nggak punya kesempatan untuk menyalurkan pemahamannya pada wadah-wadah yang disediakan. Banyak sekali. Ini hadirin rahimakumullah. Alim, S1, S2, S3, doktor, profesor bahkan, tapi tidak terwadahi keilmuannya. Ini salah satu ciri bahwa kalla lisanuh, lisannya keluh. Ya secara tekstual waktunya ngomong kagak bisa ngomong, tekstualnya begitu, tapi kontekstualnya luas sekali. Ya ini yang kedua. Kemudian yang ketiga yang lebih mengerikan, dikatakan ihtaqara fi akhir hayati, dia pasti susah di akhir hidupnya, susah akhir hidupnya. Iftaqara, fakir dia. Fakir di sini bukan masalah harta, Pak, bukan. Bukan masalah kemiskinan, bukan masalah kekurangan pembiayaan kehidupan, bukan. Ada kok orang kaya yang hidupnya susah aja susah. Ada nggak kira-kira? Susah. Tapi mungkin sebaliknya ada yang kita lihat hidup keterbatasan, tapi lebih banyakkan dia tawanya, mau tawa mulu, santai asal pagi udah ketemu kopi, rokok, yuk dikirang cukup. Ya makanya ini iftaqara fi akhir hayati, dia akan merasakan kemiskinan yang luar biasa di akhir hayatnya. Artinya dia akan baru mulai mengingat, ya Rob, ternyata saya masih membutuhkan guru-guru saya, masih membutuhkan bimbingan mereka, masih membutuhkan wejangan-wejangan mereka. Karena itu camkan anak-anak khususnya santriwan santriwati, pegang 3 hal ini dengan sebaik-baiknya. Hati-hati jangan sampai mudah meremehkan guru-gurumu, meskipun mereka penuh dengan keterbatasan, meskipun kadar pemahaman mereka mungkin lebih rendah dari dirimu. Karena guru selalu berharap anak-anak didiknya jauh lebih cerdas dari dirinya. Saya ingat betul ketika saya lulus dari ketika saya pernah ceramah di satu tempat. Kemudian di situ salah satu jemaahnya adalah guru-guru saya. Gitu. Saat itu kita yang ditampilkan seakan-akan menjadi orang yang paling benar, paling keren. Padahal karena guru-guru yang mengajar saya itulah saya bisa melanjutkan ke pendidikan selanjutnya. Tanpa kehadiran mereka, mana mungkin kemudian saya sampai pada titik ini. Saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Gus Dur ketika beliau setelah dilantik menjadi seorang presiden. Beliau kemudian datang ke salah satu gurunya di Rembang. Saya lupa namanya siapa, yang jelas beliau adalah paman dari Kiai Haji Sahal Mahfud yang menulis fikih sosial kalau nggak salah diterbitkan oleh Elvis. Gus Dur datang tidak sebagai presiden, dia datang tanpa pengawalan dan protokoler negara. Dia datang lewat belakang rumah sang guru, kemudian mengetuk pintu gurunya sambil kemudian berkata, Romo Kiai Niki Durrahman datang sebagai santri panjenengan. Kalau seandainya seorang presiden Republik Indonesia yang juga seorang kiai besar, yang juga adalah seorang putra dari seorang pahlawan nasional, cucu langsung dari pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama Mbah Hasyim Asy'ari, datang kepada gurunya yang orang biasa saja, itu tidak sebagai siapapun, melepaskan embel-embel yang ada di dirinya,
menghilangkan keakuannya, mencopot segala jabatannya sebagai orang nomor 1 di negara Republik Indonesia pada saat itu. Dia datang sebagai santri. Lalu siapa saya? Karena itu akhirnya saya mengajak kita semua untuk membaca suratul Fatihah, mobil khusus untuk Al-Maghfurlah Ki Haji Ahmad Rifai Arif bin Ki Haji Qasad Mansur, pendiri pondok pesantren Darul Qalam dan juga pondok pesantren Latansa serta pondok pesantren Sakinah Lalahwa, yang juga telah membidani lahirnya lebih dari 80 pondok pesantren alumni Darul Qalam dan Latansa yang tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera, yang tidak hanya memiliki puluhan, ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu santri, yang insya Allah tanggal 15 Juni esok adalah haul yang ke-25 beliau. Kita mengiringi doa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan beliau min ahlil jannah, min ahlil khair, yang kemudian tercurah keberkahannya pun kepada kita semua, yang tali temali sangat kemuridan dan juga keguruannya sampai kepada beliau. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa linailil ma'mur ila hadratir rasul nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hasil maqasidana wa qudi hawaijana bi ziyarati muallimina al-maghfurlah Ki Al-Haj Ahmad Rifai Arif bin Ki Haji Qasad Mansur, ghafarallahu dzunubahu wa satarallahu ayubahu wa yu'li darajatahu fil jannah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa karamatihi wa asrarihi wa anwarihi fid darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ya hadirin rahimakumullah, itu yang mungkin dapat kami sampaikan. Insyaallah mohon doanya nanti santri putra pada hari Selasa besok, ya mungkin pada maghrib atau pada isya, kami akan bertolak untuk melaksanakan kegiatan khatmil Quran di makbaroh atau pemakaman almarhum Ki Haji Ahmad Rifai Arif. Kemudian selanjutnya kami bertolak ke pondok pesantren Latansa 2 di Rangkas Bitung, Lebak, Banten untuk mengikuti kegiatan haul akbar dan ijazah kubro aurat yaumiyah yang biasa diamalkan oleh Al-Maghfurlah Ki Haji Ahmad Rifai Arif. Jadi pada santri harapannya bisa ikut mengamalkan aurat yaumiyah tersebut. Insya Allah mungkin nanti dari Bojreng, alumni Bojreng ada yang bakal bangun pondok. Amin ya rabbal alamin.